Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tonton videonya, saya tegaskan lagi, kalau saya tidak membuka praktek dimanapun, saya tidak menerima bayaran berapapun, dan saya tidak menerima paket apapun. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali. Ini kok agak begini ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa ketemu lagi tentunya di kesempatan sore hari ini. Ini tanggal 24 Juni 2020 jam 2 lebih 17 menit atau jam 2 lebih seperempat. Saya belum buka warung karena lagi banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan dulu karena stok video saya sudah habis. Kebetulan saya kemarin ada satu musibah yang tidak bisa saya ceritakan di sini, tapi mudah-mudahan segera berakhir ya. Karena kan handphonenya cuma ini. Terus saya perlu satu lagi untuk musiknya. Nih, kenapa dari tadi aku kasih backsoundnya tuh lagu Jawa? Bener nggak sih kalau lagu Jawa itu bisa ngundang setan, disukain sama jin, didemenin dengan jin? Kira-kira mindset itu benar atau tidak? Ya, nanti kita bakal bahas itu. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk seluruh subscriber yang baik hati, yang ada di rumah orang baik tanpa terkecuali. Untuk yang sudah support saya, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah balas kebaikan kalian semua. Untuk yang belum, minta tolong supportnya buat di subscribe gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Big Tulus Official, bersama saya Big Tulus yang punya semangat. Oke, buat yang punya Surabaya, Mas Ocan apa kabar? Mas Muhammad Musinun, halo Mbak Christine di sana juga, orang-orang baik di Surabaya. Mbak Asri juga aslinya orang Surabaya meskipun sekarang tinggalnya di Los Angeles. Ada Mami Emi di Banyuwangi, Pak Sam di Papua, halo Pak Sam, Mas Not, Mas Tono di Makassar. Kemudian yang ada di Kendari, di Palu, di Polewali Mandar, tanpa terkecuali juga. Sorry, ini jam setengah 3 kurang, tapi saya belum sarapan, saya lupa. Jadi agak-agak seret gitu ya. Terus untuk yang ada di Jakarta, aduh geblank. Buat Mbak Eni yang di Cilacap, terus Mas Arya di Tegal. Kemudian untuk yang ada di Semarang, Kendal, Jogja, Tulungagung, Yogyakarta, Solo, Boyolali, Jogja lagi. Apa Bandung? Halo Bandung, Mas Fahmi yang punya Bandung. Mas Surip juga, halo Mas Surip. Aduh, aku lupa nggak sapa. Katanya aku yang nggak pernah disapa. Oke, Mas Surip sama Mas Fahmi udah disapa ya. Terus juga untuk yang ada di Jakarta, Jakarta, Bogor, Bandung, Cikampek, Cikarang, Bekasi. Halo Cikampek juga, selamat selamat apa ya? Selamat sore deh. Karena nanti habis ini aku pokoknya habis syuting langsung aku tayangkan. Aku pengen fresh tayangan hari ini ya. Juga untuk yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, yang ada di Lampung, Mas Wiji Jadi, Mas Ilham, yang ada di Palembang, di Bengkulu, di Padang, di Jambi, kemudian dari mana tuh? Aduh, lupa. Medan, halo Medan, Rantau Prapat, halo Rantau Prapat. Juga untuk yang ada di Jakarta, banyak sekali, Mas Taufik, ada Pak Iwan, halo Pak Iwan. Pak Iwan, terima kasih sembakonya sudah sampai di saya ya. Semoga Allah tukar rezekinya oleh Bapak ya. Tadi Pak Iwan kesini nganterin sembako. Terus untuk Mas Taufik yang dari Tangerang, ada Mas Ritz juga, Mas Denny, siapa lagi ya? Aduh, banyak sekali pokoknya yang di Jakarta. Inisma yang di Bogor. Halo, tanpa terkecuali pokoknya selamat sore dan juga selamat berjumpa kembali tentunya bersama saya yang punya seksi, yang punya gendut, yang punya Oke, yang ada di luar negeri ada Mas Ahmad Firdaus yang ada di Malaysia, di Singapura, kemudian di Taiwan, Taipei. Halo Mbak Haryanti, Mbak Yanti, Mbak Siti Aminah, kemudian Mbak Yani yang punya Jerman. Ada Ibu Ngatinem di sana juga di Jerman. Kemudian buat Mbak Asri yang ada di Los Angeles, terus di Sydney, di Aussie, kemudian di Bahrain. Ada di Brunei Darussalam buat Kak Ajija, kemudian yang ada di
Jeddah dan juga Arab Saudi. Semuanya tanpa terkecuali yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian suka dan tidak jadi pemikiran yang tidak-tidak gitu ya. Semoga tetap selalu sehat, diberikan kemudahan rizki, diberikan kelancaran. Saya sih sedang campur aduk pikirannya, tapi saya bikin ya udahlah, ngapain sih? Toh segala sesuatunya itu terjadi. Kalau kata Pak Samin, semangat ya Dut. Ya, saya selalu semangat. Yang bikin saya sedih bukan karena barangnya yang hilang, tapi karena sesuatu yang hilang itu belum saya lunasi gitu loh. Hilang. Aduh. Pikirannya tambah nyabang rek. Sing wingi dong dibayar hilang mana ya. Tapi itulah. Saya rasa mungkin saya karma dari orang-orang yang sudah coba baik ke saya tapi saya tolak gitu ya. Makanya saya dapat karma. Oke. Selalu sehat untuk yang ada di rumah orang baik tanpa terkecuali. Aduh ya Allah, kalian tuh orang-orang baik loh. Mas Ardi, terus Pak Samin, Mbak Siti Aminah, Mbak Sri Hatun, Mbak Nana, ya Allah, Mbak Evi yang di Kalimantan. Aku dari tadi kok nggak sapa-sapa Kalimantan ya? Ya Allah ya Rob. Oke. Gara-gara aku ada trauma dengan Kalimantan ya, sama ibu. Alhamdulillah sekarang ibu sudah sehat ya Bu. Semoga tetap nonton vlog saya. Jadi ayo bikin vlog sana. Jadi barusan telepon, beliau sudah sadarkan diri, sekarang sudah apa? Sudah bisa telepon, barusan telepon saya. Alhamdulillah. Kita kenapa sih Mas terus lagunya jauh-jauh begitu? Emang mau ngapain? Nggak ngerti mau ngapain. Jadi gini, ada satu pertanyaan di mana Mas Tulus, gending Jawa itu beneran bisa ngundang jin nggak sih, atau ngundang makhluk halus atau apa gitu, bener apa enggak? Sebenarnya ada pertanyaan itu. Jadi gimana ini sih? Coba ya kita dengerin mungkin 1 sampai 2 menit. Enak banget loh didengerin itu. Coba kalian merinding apa gimana? Coba dengerin. Wong lanang selasing citro. Coba kalian dengerin dulu deh, 1 menit deh. Di mananya gitu loh. Seremnya tuh di mananya. Orang didengerin tuh enak sambil kita tidur-tiduran. Sambil tidur, sambil halah, layah-layah. Mengademkan begini kok dibilang memanggil jin. Kalian merinding apa enggak? Coba dengerin dulu, fokuskan dulu. Oh. Merinding enggak? Rewangi korban ciwaraka laku ato tanang Rasulullah watone sesandingan agawe sang semerasaku nadyan munggah gunung ora wegah watone tansah sumanding mung tansah eling sarung jagung pasaneka botane tresno yen tan weruh setino kaya setahun sarung jagung ngabot rasaku. Di mana seremnya? Ayo. Aduh. Oke. Itu tadi kenapa aku putar kayak gitu? Karena gini loh. Ada sebagian orang yang masih punya pikiran, masih punya mindset kalau lagu gending-gending Jawa itu bisa mengundang kuntilanak, kemudian mengundang jin dan lain sebagainya. Dari mana jalurnya coba? Jalurnya itu loh Belandi, lewat mana? Itu tuh lagu kayak tadi. Ini tadi kalau nggak salah yang barusan itu Ladrang
sarung jagung apoteka apotan tresno. Jadi dia tuh menggambarkan kalau dia tuh sedang gini loh, namanya orang jatuh cinta itu walaupun jalan jauh aku mau, terus munggah gunung. Natian munggah gunung ora wegah. Aku naik gunung nggak takut, nggak males gitu loh. Aku mau naik gunung ya itu namanya cinta, ya. Jadi banyak beberapa gending Jawa itu yang memang artinya tuh sangat luas sekali. Kemudian artinya banyak petuah-petuah yang pelajaran hidup di situ. Jadi kalau kalian bilang menggundang jin, terus bikin kesurupan, bikin begini-begini, kalau saya enggak percaya. Tapi gini, sorry. Kalau jin yang suka dengan kesenian, ya saya akui ada. Contohnya kita ambil gampangnya adalah Indang, apa ya? Jin yang suka nari kuda lumping tuh loh guys. Entah itu ebek, entah itu kuda lumping, jaranan lah ya. Kan macam-macam tuh. Kalau di Jawa Timur apa namanya, Jawa Tengah apa gitu namanya beda-beda. Ada kuda lumping, ada jatilan kayak gitu-gitu. Jadi itu kalau istilah kita memang jin yang suka dengan kesenian. Tapi ada yang dimanfaatkan dengan pawangnya, ada yang memang sengaja memang mereka suka. Dari awal mereka suka dengan kesenian itu. Disebutnya indang jaranan. Jadi gandrung ada indangnya, jaranan ada indangnya. Jadi ternyata di Pulau Jawa ini memang banyak jin yang suka dengan kesenian. Bukan berarti dia suka dengan gending, kemudian bisa dipanggil dengan gending. Enggak, kadang enggak dipanggil, dia datang sendiri. Ketika dia mendengarkan gending, mendengarkan gamelan bunyi, itu datang sendiri. Saya dulu zaman tahun berapa ya, zaman almarhum bapakku masih ada, kan aku dulu suka diajak nonton wayang kulit tuh. Aku dulu jengkel sama wayang kulit itu. Opo kayak ngono gitu. Cuman di mata lain tuh saya sering nanya sama bapak, Pak, sing neng gerombol ning belah kono itu apa yang di sebelah sana? Nonton wayang kulit sama kita, tapi kok nggak bareng sama kita gitu kan? Kayak gitu omongan awake dhewe, gitu lah. Bapakku tuh gitu. Lah emangnya apa Pak? Kok kayak gitu bentuknya pada aneh-aneh gitu. Jadi ada yang aneh-aneh lah pokoknya, ada yang rewok-rewok, ada yang nggak jelas-jelas kayak gitu. Terus di sisi lain bapakku nanti jelasinnya di rumah katanya gitu. Terus sampai rumah tak tedes. Aku kan mau kecili aku tuh guys. Sorry. Emang aku pernah kecil ya? Aku nggak pernah kecil. Jadi dari waktu aku masih muda, nah itu baru cocok. Dari aku masih muda itu aku sering tetap tak dedes bapakku, tak tanyain. Pak, sebenarnya apa toh Pak sing mau kayak? Apa sih yang tadi itu aku lihat itu apa? Dijelaskan sama dia. Itu sebenarnya leluhur kita yang babat alas di sini dulu, yang babat desa. Dia yang babat desa ini. Jadi kita itu menggelar kesenian. Kesenian ini untuk dipersembahkan untuk warga sini khususnya, tapi mobil khusus lagi untuk leluhur-leluhur kita. Misalnya ngeruat segala macam. Aku sih masih belum ngerti ya soal ngeruat-ngeruat. Ada beberapa hal yang aku pahami, tapi ada beberapa hal juga yang belum aku mengerti. Makanya aku masih agak ya bertanya-tanya sedikit lah gitu. Nah, pas aku tanya itu bukan orang, ternyata tuh termasuk korin-korin dari leluhur-leluhur kita dulu. Leluhur-leluhur kita loh, leluhur yang babat alas daerah situ. Jadi di kampungku tuh setiap tahun kalau malam satu suro tuh selalu wayang kulitan. Nanti ada dalang yang apa tuh ngeruat, nanti dia keliling kampung kayak gitu-gitu. Sampai sekarang masih ada. Nah, jadi dari situ saya bisa menilai kalau memang di beberapa kesenian Jawa, khususnya Jawa ya, ini yang saya bahas Jawa ya. Beberapa kesenian Jawa itu memang ada beberapa korin dari masa lalu leluhur kita atau bahkan din yang memang suka dengan kesenian. Suka dengan kesenian ya, bukan berarti dia bisa dipanggil dengan kesenian, enggak. Jadi memang mereka suka, kadang-kadang kuda lumping tau-tau kok yang kesurupan banyak banget, apalagi ebek tuh paling banyak. Kalau orang ngapak mesti ngerti ebek kuwi apa mesti ngerti ya. Angger diomongna jaranan, angger wong Jawa, wong Cilacap, karo wong Tegal, wong Banyumas ya orang ngerti. Tadi nggak ngomong, aku ngedir nonton ebek. Nah kalau nonton ebek dia tahu langsung ngerti. Nah kalau ebek itu kan sekali ini bisa masuk banyak ya. Jadi gini, sebenarnya dia sudah memelihara banyak jin yang memang difungsikan untuk upacara. Sorry, bukan untuk upacara, tapi untuk pementasan. Untuk pementasan itu saja. Akan tetapi eh, di sisi lain itu ada sejenis kayak indang yang ada di kampung itu. Jadi kita itu setiap kampung sebenarnya ada karuhun ya kan. Ada leluhur yang memang menguasai tempat itu. Yang dulu babat alas misalnya, atau dulu gini. Nah, korin dari pembabat alas itu yang misalnya makamnya dikeramatkan gitu ya. Itu kalau memang dia suka seni, biasanya anak-anak buahnya atau yang dulu pernah ikut dengan beliau,
Datang ke tempat yang ada kuda lumpingnya, yang ada keseniannya itu, entah kuda lumping entah apa. Cuma yang paling banyak yang sering datang gitu ya itu kayak jaranan itu, kuda lumping jatilan itu. Nanti ketika masuk ada aja yang mereka minta. Kadang makanya mereka main-main kuda lumping itu ya nggak segampang yang kita pikirin loh guys. Jadi mereka juga perlu izin. Dia main di kampung mana ya dia izin dengan yang ada di kampung itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya, oke. eh Tentang jin yang suka dengan kesenian gamelan saya acui ada. Memang ada. Cuman ketika kalian berpikir kalau gending Jawa itu bisa memanggil jin, kemudian mengundang jin, saya yakini itu salah. Salah ya, diundang dengan datang itu beda. Dia akan datang sendiri meskipun kalian nggak punya. Cuman asal kalian bunyiin gamelan terus dia datang ya nggak juga kayak gitu. Jadi gamelan yang memang difungsikan untuk menghibur. Dia punya naluri juga untuk oh itu di sebelah sana sedang diadakan hiburan buat kita, buat leluhur kita. Nanti leluhur kita itu korin-korin dari leluhur kita itu membantu si dalang ini untuk membuang sengketa atau sampah-sampah yang ada di kampung itu. Kurang lebih sejenis jin-jin yang suka ada di pojok-pojok kampung, misalnya di pertigaan kayak gitu-gitu biasanya suka ada tuh. Saya dulu pernah ikut soalnya, pernah ikut berkeliling untuk meruat kampung. Makanya saya tahu kenapa harus ada ruatan. Sebenarnya itu bisa dibilang buat saya pribadi sih tidak masalah ya. Cuman memang caranya kurang islami. Hanya caranya kurang islami saja. Cuma selebihnya saya rasa masih positif-positif saja. Itu bagi saya pribadi. Cuman entah itu diartikan apa dengan para alim ulama, saya tidak mau ikut campur soal itu. Tapi kalau buat saya pribadi, ruatan untuk keliling kampung gitu-gitu sebenarnya bagus ya. Satu mengencangkan tari silaturahmi antara orang satu kampung, kemudian yang keduanya membersihkan jin-jin yang ada di pinggir-pinggir jalan yang suka isil sama orang itu loh. Jadi ketika yang ruat itu ada ditutupin aura tertentu yang memang bisa menetralkan jin-jin yang ada di pinggir jalan yang nggak bener itu, gitu kalau menurut saya sih. Itu dari segi pandang saya pribadi. Nah, lalu eh, ada nggak sih Mas Tulus yang memang kesenian Jawa yang memang kebanyakan menggunakan jin? Setahu saya kebanyakan memang dulu, ini dulu ya bukan sekarang. Orang dulu kalau pakai kesenian Jawa kan memang wayang kulit aja ada ini sajian segala macam, ubo rampe, kuda lumping ada begini-begini, sintreng, tayub segala macam, ketoprak segala macam itu ada. Semuanya ada kayak gitu-gitunya. Tapi ndak semuanya menggunakan hal seperti itu. Tapi ya kalau zaman dulu memang sedikit-sedikit kita minta izin. Sebenarnya memberikan sesaji dan lain sebagainya pada zaman dahulu untuk menggelar sebuah acara itu bukan sesuatu yang piye ya dibilang musyrik yombo, saya tidak bisa nilai itu musyrik. Dibilang salah yombo, saya tidak bisa bilang itu salah. Tapi positifnya adalah gini, kita hanya meminta izin untuk menggelar sesuatu di kampung itu supaya semuanya berjalan dengan lancar. Ya tetap mintanya sama Allah. Nah, yang lain ini dijadikan hantaran untuk ya istilahnya menetralkan sesuatu yang di kanan kiri itu loh. Yang di kampung itu siapa tahu nanti ada jin yang reseh, kemudian ada leluhur yang kurang suka dengan pagelaran itu, gitu-gitu. Ada aja guys. Makanya kadang-kadang kita susah memahami, susah disatukan. Jadi gini, jenengan mau menyatukan kebudayaan Jawa dengan Islam. Aduh, kayak ibaratnya itu batu sama batu gini. Prak, pasti akan pecah. Susah. Hanya bisa dinetralkan saja. Dinetralkan sembari, oh ya gini loh, ini nih kebudayaan kita, begini-begini, hanya seperti itu. Ada yang beberapa yang bisa disatukan, tapi ya kalau di persentase di 100 mungkin hanya 20% saja yang bisa disatukan. Karena basic kami kan orang Jawa itu kan dulunya Hindu guys, bukan Muslim. Jadi agak-agak susah. Nah, beberapa hal dicampur dengan tradisi Islam, dibikin lebih Islami kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. Jadi pendapat saya sih hanya itu saja tentang apa gending-gending Jawa. Kalau buat saya sih tidak ada masalah. Tidak seperti yang kalian pikirkan kalau oh iya gending Jawa tuh begini, oh iya tuh begini. Kalau buat saya sih tidak kayak gitu. Biasa-biasa saja karena justru bagi orang tua zaman dulu, nggak juga orang tua zaman dulu. Sekarang mungkin ada orang-orang tua yang masih senang dengerin campur sari, senang dengerin gamelan biar apa? Biar bisa tidur clear-clear, enak loh. Di badan itu enak santai gitu ya. Jadi ndak gimana sih? Ndak yang dimana merindingnya gitu loh. Makanya tadi di awal video kan saya bilang, coba kalian dengarkan di mana merindingnya. Malah aku ayem hatiku. Hatiku tuh adem ayem gitu loh ngelihat
dengerin suara kayak gitu enak, di pikiran tuh tenang. Ya nggak ngantuk jadi ngantuk. Jadi terapi untuk rasa ngantuk kita. Jadi apa yang salah guys? Nggak ada yang salah. Yang salah itu hanya mindset kita, pemikiran kita. Memang saat pagelaran entah itu kuda lumping, entah itu wayang kulit, di sisi lain tuh kita, kalau bagi yang orang-orang yang bisa ngeliat tuh pasti ada di satu titik tuh ada beberapa jin yang memang suka nonton itu. Serius, itu saya pernah ngalamin sendiri. Jadi saya sendiri makanya kan apa ya, orang dulu suka ngasih sesaji dan lain sebagainya karena itu untuk menghargai, sebenarnya menghargai leluhur kita. Sorry, bukan leluhur, korin leluhur kita dulu yang masih menjalankan seperti halnya kehidupan sang juragan dulu. Maksudnya sih kehidupan leluhur kita dulu. Jadi sampai sekarang kalau ada wayang kulit masih mau nonton, ya duduk ya nonton, ngeliat lakonnya. Ada yang ikut joget-joget, ada yang ini kayak gitu loh. Kalau di mata seorang anak indigo tuh kurang lebih seperti itu. Jadi mulai sekarang kita rubah mindsetnya karena gending-gending Jawa itu ada sih yang memang maaf, ada yang saru, ada yang tabu segala macam, memang ada lagu-lagu Jawa yang agak menjurus ke seronok ada juga. Tapi selebihnya kita harus bisa pahami bahwa memang lagu Jawa itu sebenarnya gending-gending Jawa dari Mocopat, Sinoman segala macam itu semua ada isinya. Semua ada kandungan pesan di dalamnya. Bukan hanya sekedar gending Jawa yang bisa memanggil jin. Bukan, tapi memang ada kandungan sesuatu yang ada di dalamnya situ gitu loh guys. Bukan karena oh jin, oh ini, bukan, serius. Bukan karena hal itu. Tapi memang ada pesan yang terkandung di dalamnya, di dalam gending-gending itu ya. Kalau kalian penasaran ya lihat aja di YouTube atau di Google, di transit, silahkan cari di web, tanya Mbak Google, kira-kira lagu ini artinya apa. Jadi semua itu ada pemikirannya, ada dulu kan Kinarto Sabdo waktu menciptakan lagu-lagu itu memang penuh dengan pesan kayak gitu loh. Jadi jangan jangan mulai sekarang mau kalian orang Jawa mau kalian bukan, apalagi khususnya kalian orang Jawa, anak Jawa tapi jenengan kok jadi takut sama gending Jawa gara-gara takut nanti datang setan, datang jin. Aduh, buat saya itu sangat bodoh sekali ya. Jadi jangan mau seperti itu karena itu kebudayaan kita. Kalau kita aja nggak jaga, kita aja takut sama kebudayaan kita, tuh pilih diambil negara lain. Ayo, dulu reok pernah berantem, batik pernah berantem, kalau bisa jangan. Yang mana punya kita itu yang kita jaga. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pemikiran, menambah wawasan kita bahwa memang gending Jawa itu tidak semuanya seperti itu. Ada beberapa gending Jawa yang digunakan untuk ritual tertentu misalnya, itu beda lagi. Itu beda karena itu memang dijadikan sebagai ritual. Tapi untuk kesenian sendiri saya rasa tidak ada yang kayak gitu. Hanya kalau memang ada jin yang suka dengan kesenian Jawa terus ikut nonton, ya saya pernah lihat sendiri kayak gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak tuh teman-teman. Semoga ada bisa yang kalian ambil dari cerita sore hari ini. Insya Allah ini akan langsung saya tayangkan. Mudah-mudahan sinyalnya enak karena handphonenya bukan yang kemarin lagi, jadi agak-agak harus dikontrol dulu ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk orang-orang baik yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Untuk yang belum, minta supportnya buat di subscribe dan juga like dan juga komen. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Saya Big Tulus, mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan, mungkin agak sedikit menyinggung atau agak sedikit kurang nyambung ya. Intinya insya Allah kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Saya minta maaf kalau ada kekurangan. Saya Big Tulus dari Big Tulus Official mengutarakan terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi besok atau nanti malam saya upload lagi ya. Thank you, selamat sore, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore orang baik.